Perkenalkan, nama saya Nikomang Mira Astuti, Stambuk K401 18085. Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di video ini saya akan menjelaskan tentang formulasi kebijakan, komponen formulasi kebijakan, dan proses formulasi kebijakan. Baiklah, langsung saja saya bahas yang pertama, formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Menurut Anderson yang dikutip oleh Nugroho, formulasi kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Kemudian menurut Dan, menyatakan bahwa perumusan kebijakan adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah. Tahapan formulasi kebijakan merupakan mekanisme yang sesungguhnya untuk memecahkan masalah publik yang telah masuk dalam agenda pemerintah. Pada tahap formulasi kebijakan, para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Secara fundamental, tahapan formulasi terjadi tatkala pemerintah mengakui keberadaan masalah-masalah publik dan menyadari adanya kebutuhan dan tuntutan untuk mengatasi masalah tersebut. Karenanya, dalam perumusan kebijakan publik, persoalan yang mendasar adalah merumuskan masalah dan merancang langkah-langkah memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, komponen formulasi kebijakan. Dalam komponen formulasi kebijakan terdapat beberapa hal. Yang pertama, tindakan. Tindakan kebijakan adalah tindakan disengaja yang selalu dilakukan secara terorganisasi dan berulang guna membentuk pola-pola tindakan tertentu, sehingga pada akhirnya akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan tersebut. Yang kedua, aktor. Yang dimaksud sebagai aktor adalah orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan, yang berperan memberikan dukungan dan tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan. Yang ketiga, orientasi nilai. Pada proses formulasi kebijakan, adanya proses mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang beraneka ragam, kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat. Sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai, baik secara implisit maupun eksplisit. Yang ketiga, proses formulasi kebijakan. Dalam proses formulasi kebijakan ini, ada 4 tahap. Yang pertama, perumusan masalah. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengenali dan merumuskan masalah agar dapat menemukan pemecahan masalah atau solusi yang tepat sesuai dengan permasalahan tersebut. Yang kedua, agenda kebijakan. Tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Artinya, suatu masalah yang masuk dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti misalnya, apakah masalah tersebut mempunyai dampak besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan. Pada fase ini, pemerintah berupaya menyusun sejumlah agenda penting yang perlu dibahas dan selanjutnya dijadikan materi pokok perumusan masalah. Yang ketiga, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, para perumus kebijakan akan berhadapan dengan alternatif-alternatif kebijakan. Pada fase ini juga sering terjadi pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan.
Dan dalam kondisi ini, pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut. Yang keempat, penetapan kebijakan. Tahap paling akhir pembentukan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penetapan kebijakan yang dimaksud dapat berupa undang-undang, jurisprudensi, keputusan presiden, keputusan menteri, dan lain sebagainya. Baik, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.